warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bertemu kembali dalam mengikuti kuliah subuh dengan pelajaran kita adalah jadi bagaimana cara kita itu menjaga atau membentengi diri kita dari godaan setan. Jadi kita sampai membahas pentingnya masalah pendidikan akhlak. Dan akhlak ini adalah sesuatu yang memang betul-betul ya, dalam agama itu yang membedakan antara agama kita dengan agama lainnya. Walaupun kata orang semua agama itu menganjurkan atau dapat menjadikan manusia itu baik, tapi secara prinsip dalam ajaran agama-agama yang kita dalami itu adalah yang mengajar manusia ini benar-benar bahwa mereka itu berakhlak, itu adalah Islam. Oleh karena itu, untuk lebih jauhnya kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam pandangan Islam ini bahwa Islam itu agama yang memang bukan hanya mengajarkan manusia, mengenalkan manusia hanya mengenal Tuhannya, tapi yang lebih jauh lagi adalah
bahwa Islam itu agama yang memang konten ajarannya yang pertama itu adalah masalah akhlak. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah SAW menerangkan innama bu'istu liutammima makarimah akhlak. Sehingga aku diutus, tugasku yang paling utama itu adalah semata-mata yakni menyempurnakan akhlak. Ketika kita bicara mengenai masalah akhlak ini, maka yang paling utama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai tentang salah satu mengapa Nabi itu mengutus utusannya dari golongan manusia. Karena kalau sekiranya Nabi itu diutus seorang malaikat ataupun bukan dari kalangan manusia, pasti manusia itu mengatakan beda antara kita dengan malaikat. Oleh karena itu, ketika banyak orang meyakini bahwa utusan Allah itu malaikat, Allah pun tidak membantah. Kalau sudah Allah itu murka, dan Allah pasti akan mengutus utusannya dalam bentuk para malaikat. Mana contohnya? Kisah tentang Nabi Nuh, kisah tentang Nabi Lut, bahkan kisah tentang Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah SAW dianiaya di Taif, Allah utus utusannya dua malaikat. Dua malaikat itu bertanya, ya Muhammad, apa yang kau inginkan dari Allah setelah kamu itu dilempari, dihina, dicaci? Karena Nabi tahu bahwa itu ada dua malaikat, dan apapun yang diucapkan oleh Nabi pasti itu adalah disuruh oleh Allah dalam rangka untuk mendatangkan azab bagi orang yang menentangnya. Dan inilah bagian dari salah satu mukjizat. Maka ketika Nabi mengetahui, Nabi tidak meminta apa-apa, yang mereka minta justru kebaikan. Allahumma yahdil qaumi la ya'lamun. Hai malaikat yang meminta, semoga Allah itu memberikan hidayah pada kaum yang belum mendapatkan hidayah, kaum yang belum tahu bahwa aku ini ditugaskan oleh Allah untuk memberikan petunjuk kepada mereka di jalan Allah yang lurus. Oleh karena itu, setelah Nabi itu meninggalkan Taif, Nabi kembali ke kota Mekah. Dan setelah kembali ke kota Mekah, Nabi bermunajat meminta agar orang-orang Taif itu menerima. Salah satu di antara sahabat Nabi bahkan yang mau kembali ke Taif itu adalah, kalau sebelumnya Nabi datang bersama Ali, justru Abbas paman Nabi dan anaknya Abdullah bin Abbas. Tanpa diduga dan tanpa disangka bahwa orang Taif setelah Nabi berada di Madinah welcome atau sangat hangat menyambutnya. Dan orang Taif itu ada semacam penyesalan. Dan memang bagaimana dia menyesal sekiranya Nabi itu hijrah diterima ke Taif itu, mungkin yang namanya Masjid Nabawi, di dalamnya itu ada makam Nabi, di dalamnya itu ada yang namanya tempat Ar-Raudhah min Riyadil
Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, kedatangan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah itu jangan sekali-kali kita tolak, karena itu akan menimbulkan fitnah. Sebagaimana Allah tegaskan, sebelum Allah itu mendatangkan azab, maka pasti Allah akan mendatangkan orang-orang saleh atau malaikat untuk mengetes dia, apakah masyarakat itu layak diazab atau tidak. Itu selalu seperti itu. Nah, itu tergantung dengan sikap atau akhlak seseorang. Karena kalau kita bicara bahasa akhlak, kata akhlak itu berasal dari bahasa Arab kemarin yang artinya khalqan, yang berarti tabiat, kebiasaan yang sudah Allah ciptakan dalam kehidupan manusia. Apakah tabiatnya itu kikir, apakah tabiatnya itu cemurah, apakah tabiatnya itu lapang dada, apakah tabiatnya itu sabar, apakah tabiatnya itu marah-marah, suka marah. Semua itu adalah Allah yang menciptakan. Pertanyaannya, bisakah itu berubah? Nah, itulah nilai-nilai ajaran agama Islam itu yang akan berubah. Di sini harus ada upaya, ada usaha. Kalau orang itu suka marah, bisa hilang. Satu, dia tahu, harus tahu kalau dia marah itu ternyata adalah buruk. Karena marah itu salah satu bagian dari cara setan menggoda kita. Oleh karena itu orang yang gampang marah, kemarin kita sudah bahas, orang yang lemah, orang yang gampang marah, petanda bahwa mereka itu adalah orang yang tidak bisa menguasai dirinya. Orang yang marah, orang yang mengikuti hawa nafsunya banyak. Kalau kita ingin berubah supaya kita tidak gampang marah, di samping kita itu satu, mengerti bahaya tentang marah itu, dan yang kedua adalah bahwa marah itu menandakan bahwa kita itu orang yang lemah. Karena kalau orang itu sudah marah, sudah akal sehatnya berjalan. Nabi mengatakan, "Laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladzi yamliku indal ghadab." Bukanlah orang yang hebat itu orang yang gampang marah. Orang yang hebat itu adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya ketika mereka itu ditantang untuk marah, dan dia tidak marah. Itu namanya orang yang kuat. Nah, di sinilah kita bisa melihat antara orang yang beragama dengan orang yang tidak beragama. Contoh, kalau orang yang beragama itu dia hidup, memang dia jadikan dunia ini sebagai tempat ikhtiar. Istilah dalam hadis itu, dunia itu tempat kita bertani. Nah, kalau orang itu bertani, karena mereka butuh pencarian, butuh penghasilan, maka di dalam bertani itu sangat bergantung apa kebutuhan kita. Kebutuhan kita itu beras, maka kita tanam padi. Kebutuhan kita itu buah-buahan, kita tanam buah-buahan. Nah, mungkin petani menanam jagung, tapi mereka ingin memanen kelapa. Sampai kapanpun jagung yang berbuah jagung, kelapa yang berbuah kelapa. Artinya apa? Hidup itu sangat bergantung dengan apa yang kita kerjakan. Dan akhirat itu, kita bahagia atau tidak sangat bergantung dengan bagaimana waktu kita hidup. Ada nggak yang kita tanam?
apa saja yang kita tanam di dunia ini jangan kita panen di dunia. Nabi sudah mengatakan semua itu adalah untuk kepentingan akhirat. Ini titik. Oleh karena itu, orang yang bijak itu adalah orang yang ketika mereka itu ditanya selalu, mereka itu mengkaitkan hidupnya dengan kehidupan akhirat. Kita bangun pagi untuk apa? Agar besok kita itu lepas dari pertanyaan. Ketika kita itu ditanya, untuk apa kau gunakan waktu pagi? Untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Tiap kali aku mendengarkan panggilan-Mu, maka aku bangkit. Selesailah pertanyaan. Untuk apa kita sholat zuhur? Ya Allah, setiap kali aku bekerja untuk kepentingan akhirat. Ketika datang waktu letih, di waktu setengah hari, pada waktu zuhur datang, aku pun serahkan hidupku. Terus waktu sholat akan ditanyakan, apakah kita itu peduli atau tidak? Apakah kita melaksanakan sholat itu atau tidak? Maka kalau Nabi mengatakan, hasibu anfusakum, periksalah dirimu. Ingat qabla ayu hasabu sholatakum, sebelum Allah memeriksa amal perbuatanmu, pertama kali Allah akan tanyakan bagaimana perihal waktu-waktu sholatmu. Ini yang harus kita takuti. Oleh karena itu yang menyebabkan kita ini menjadi orang yang punya tabiat tunduk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kenapa kita harus banyak senyum menghadapi orang? Kalau dalam ajaran agama, salah satu sedekah yang paling murah ya senyum. Lihat orang senyum, menghadapi orang senyum. Kalau ditanya untuk bisa memiliki tabiat senyum itu gampang susah? Susah. Karena itu melalui proses pendidikan agama. Kalau kita tahu bahwa senyum itu bagian dari ibadah, at-tabassum shadaqah. Kata Nabi, senyum itu adalah salah satu bentuk sedekah yang kamu miliki, dapat membahagiakan orang, dapat membuat orang itu tenang, tidak menakut-nakuti dan membuat orang gelisah, tidak membuat orang itu menjadi hidupnya keras. Maka tidak ada alasan menuduh, mengatakan bahwa masjid itu sarang ajaran teroris. Mana ada orang ngajar di masjid ngajarin orang membunuh orang? Mana ada mengajari orang di masjid khutbah mengajarkan orang bikin bom? Tidak ada. Maka kalau polisi mengatakan terindikasi masjid itu sarang teroris, itu sudah penghinaan. Ini orang yang tidak mengenal agama Islam, orang yang benci pada Islam. Dan itu kalau diteruskan narasi masjid pesantren sarang teroris, ini membahayakan. Ini kerjaan orang yang benci pada Islam. Dan kita harus lawan, buktikan. Ada nggak orang di masjid main bunuh-bunuhan? Yang ada di pasar sarang teroris, benar. Tempat hiburan sarang teroris. Kenapa? Itu tempat penjual narkoba, transaksi wanita, betul nggak? Kenapa nih tempat-tempat hiburan pasar tadi bilang teroris? Kok masjid? Ini dalam rangka untuk menghancurkan akhlak, dalam rangka untuk menakut-nakuti anak kita supaya tidak ke masjid.
supaya orang yang imannya itu masih tipis nggak jadi ke masjid. Ini sudah perang faksi. Maka kalau kita itu nggak punya kesungguhan, nggak mau belajar, Pak, hancur sudah. Sebenarnya ini sudah fase pemurtadan anak-anak kita. Kalau sudah masjid, pesantren itu dibilang sarang teroris, terindikasi adanya teroris, tempat-tempat teroris, ini sudah bahaya. Jadi jangan dibilang negara ini sudah aman. Yang jelas-jelas kita lihat, Papua sarang teroris, kenapa enggak mereka ribut? Sampai saat ini yang sering kita lihat, kita dengar, teroris ditangkap di tempat-tempat kontrakan. Kenapa enggak mengatakan di rumah-rumah kontrakan itu sarang teroris? Kok masjid? Kok pesantren? Nah, ini ada maksud tertentu supaya orang-orang fobia Islam itu lebih keras lagi memusuhi Islam, supaya musuh-musuh Islam itu lebih berani memerangi umat Islam, menghancurkan rumah-rumah ibadah umat Islam, menghancurkan sarana pendidikan umat Islam. Jadi ini ada perang. Oleh karena itu, kalau kita lihat bahwa pengertian akhlak itu tadi, kebiasaan, kelakuan, maka seharusnya orang-orang itu mengerti pentingnya kita itu memberikan pendidikan akhlak yang berlandaskan nilai-nilai agama Islam, agama yang kita anut, agama yang kita peluk, agama yang kita yakini ini salah satunya agama yang diterima oleh Allah, yang menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Nah, lebih jauhnya kita lihat bahwa ajaran agama itu adalah menitik beratkan kepada akhlak atau akhlak. Maka kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar manusia yang diutus oleh Allah yang memiliki akhlak yang sangat agung, sangat mulia. Maka kalau Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak, Rasulullah bersabda tadi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, tugasku yang paling utama adalah menyempurnakan akhlak, dan ini benar jadi. Adapun bentuk menyempurnakan akhlak yang dicontohkan oleh baginda Nabi itu sebagaimana Rasulullah bersabda, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Yang kedua, wattabi sayyi'atul hasanati tambuha wa khaliqun nasi bi khalqin hasan. Dan iringilah setiap kamu itu menyadari kamu telah melakukan perbuatan yang buruk, maka kerjakanlah kebaikan. Setiap kali kamu melukai hati manusia, maka datanglah meminta maaf untuk memberikan kebaikan pada orang yang kau kecewakan itu. Nah, kalau suatu kehidupan masyarakat tidak berakhlak, yang ada itu hanya mereka itu ingin menguasai, ingin berkuasa selama-lamanya, dan mereka itu berat mengakui akan kesalahan-kesalahan.
seperti saat ini layaknya Bapak. Ini kan lagi ramai kasus Wedas. Setelah ditangkap, diekspos oleh medsos, polisi baru perhitungan. Tapi sudah terlanjur mereka itu mungkin dibayar masa orang mempertahankan haknya, tanahnya diakapi, dibagi. Padahal kalau kita lihat, apakah ini yang dibilang negara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa itu harus kita menyadari bahwa rakyat itu bukan milik penguasa, milik Allah. Mana keadilannya? Mana peri kemanusiaannya? Padahal butir-butir Pancasila itu di samping tauhid, akhlak. Jadi dari 5 sila itu 4 itu akhlak, 1 hanya tauhid. Nah, bagaimana kalau nggak kelihatan tentang keramahan, keadilan? Ini kan perlu dipertanyakan. Kalau negara yang berakhlak itu, yang berpegang teguh dengan Pancasila itu seharusnya, kalau kita di pejabat ternyata tindakan kita salah, bukan sebatas minta maaf, kita mundur. Saya mengundurkan diri karena saya tidak mampu menjabat ini. Nah, itu namanya orang yang berakhlak. Ini udah ketangkep bahasa korupsi ya, kalau masih bisa menjabat. Negeri ini kita baru rasakan bahwa kita mementingkan akhlak orang yang sudah dipenjara, yang 105 tahun dipenjara karena dia menistakan agama seperti Ahok, pasti dipromosikan jadi pejabat. Itu nggak berakhlak lagi. Kalau dulu ada kelakuan baik, diantaranya tidak pernah masuk penjara. Orang mau kerja jangankan pegawai negeri, di pabrik aja begitu kan. Nah sekarang menjadi pejabat ini orang ketahuan dan menghujat agama, banyak diributkan, ya kan, korupsinya. Tapi karena memang sudah nggak lagi kita ini mementingkan agama, padahal agama itu kita lihat yang ada itu hanya kebaikan dan soal agama ini. Kata-kata ittaqillah haitsuma kunta wa tabisatul hasanah tambuha. Hendaklah kamu di mana saja bertakwa kepada Allah, dan irilah setiap kali kamu itu menyadari melakukan satu keburukan, kerjakan kebaikan untuk menutupinya. Kalau dulu kita jarang sholat, sekarang rajin sholat. Itu namanya orang yang berakhlak. Kalau masih muda kita ini, masya Allah, nggak tahu yang namanya itu sopan santun. Nah begitu kita sudah tobat, kita sadar, nah tebus lagi. Mana orang-orang yang suka kita goda, kita ganggu? Apakah orang tua kita, apakah kakek kita, penerima paman kita, yang dulu waktu sudah nakal terus dia berurusan membela kita. Saatnya kita sekarang itu tebus, bagaimana supaya hati orang-orang yang mencintai kita itu terhibur. Makanya pelajaran akhlak yang paling tinggi itu tanpa sayyi'ati bil hasanah. Bayarlah keburukan itu dengan kebaikan. Umpamanya kita, ya Allah, dari mulai masih kecil sampai kita menikah itu kerjaan kita itu menyusahkan orang tua kita. Nah begitu kita tobat dan punya istri, seharusnya bagaimana saya bisa menebus kecewaan orang tua saya waktu saya rumahnya. Nah kalau kita mati barulah kita merasa aman. Jangan sampai setelah orang tua meninggal baru kita mau berbuat baik. Keliru. Berbuat baiknya temannya ke kuburan, bersihin kuburan, pasang kuburan, bukan itu. Berbuat baik pada orang tua itu sebelum dia meninggal.
Sehingga ketika dia sudah meninggal, banyaknya kebaikan yang kita lakukan untuk kedua orang tua kita itu membuat ketika orang tua kita kembali ke pangkuan Allah, dia selalu melihat kita. Nah itulah keberkahan dalam hidup kita ini. Bagi anak yang beramal saleh, yang berbakti pada orang tua. Ingat, dalam hadis Tirmizi ini yang kata Allah bahwa kejelekan dengan suatu kebaikan, jadi kejelekan yang kita ganti dengan kebaikan itu, niscaya ini akan menghapuskan, akan menghilangkan kesan buruk dalam kehidupan kita oleh manusia. Makanya kalau orang bertobat, jangan diingat-ingatin lagi kebaikan, keburukannya, kejelekannya. Kalau kita melihat orang itu pada hari ini, jangan hari lalu. Hari lalu sudah pelajaran, tapi yang belum tercatat apakah dia bisa mengimbangi hidupnya keburukan masa lampau dengan kebaikan yang dilakukan sekarang. Dan doakanlah semoga hidupnya lebih baik. Itu aja. Jangan bilang, kau tahu dulu lo, biar lo tobat sekarang juga susah, lo menghilangkannya. Gak boleh. Dalam hadis ini, perbuatan kebaikan yang dia iringi atas kejahatannya itu yang menyebabkan Allah menghapuskan semua segala keburukannya. Sudah sangat jelas sekali bahwa perintah untuk berakhlak yang baik adalah kewajiban bagi kita. Maka kita harus menanamkan akhlak yang baik bahkan sejak dini. Sejak anak kita masih kecil. Maka yang paling penting itu adalah kalau ditanya buat pendidikan anak apa yang paling penting? Akhlak, barulah kecerdasan. Makanya orang tua kita dulu yang pertama kali dipikirkan itu adalah bagaimana buang gajinya sama siapa ya? Itu dulu Pak. Berikutnya kalau kita lihat kemarin saya sudah sampaikan, akhlak itu dibagi dalam beberapa item atau bagian. Yang pertama adalah mengenai akhlak pribadi kita. Karena yang paling dekat dalam hidup kita ini ya diri kita dengan jasad kita, ruh kita dengan jasad kita. Maka kalau kita berakhlak dalam bentuk pribadi itu, kita harus tahu kebutuhan jasad kita ini. Mata kebutuhannya tidur, perut kalau lapar kebutuhannya makan, badan kerja seharian capek kebutuhannya istirahat. Istirahat kebanyakan kebutuhannya gerak, kerja. Karena kalau tidur terus, nganggur terus, saya tidak berakhlak. Atau kerja nyupir sampai ngantuk diganjal pakai korek, begitu tabrakannya sama Pak. Kita udah bunuh diri. Waktunya kita nyupir 11 jam capek begini sampai Surabaya tidur. Itu namanya orang yang berakhlak. Kerja seharian sampai rumah bukannya tidur, bukannya istirahat, main game, itu yang tidak berakhlak. Jadi waktu istirahat kita pakai untuk main game, apalagi lihat TV, gitu kan, bukan mencari hiburan, tapi serius membuat tegang badan kita. Zalim, tidak berakhlak. Waktu tidur tidur, waktu istirahat istirahat. Waktu kerja, itulah anjuran, perintah. Dan Allah menerangkan, wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asa. Kami jadikan malam waktu untuk beristirahat dan kami jadikan siang untuk mencari kehidupan. Udah ada Quran juga. Bukan hanya itu, nanti kita lihat ayat-ayat mengenai tentang pentingnya kita memahami bahwa kita harus berbuat adil pada diri kita, terutama
bagaimana cara kita itu mencukupi kebutuhan jasad kita, fisik kita. Siapa yang memberikan itu semuanya? Ruh kita. Kita ini terdiri dari ruh dan jasad. Kalau besok kita mati, yang mati jasad kita, fisik kita, tapi ruh kembali kepada Allah. Maka setiap orang mati kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kita lihat, namanya akhlak. Setelah manusia itu mengerti bahwa terdiri dari jasmani dan rohani, fisik dan jasadnya, manusia juga terlahir dengan fitrahnya masing-masing. Inilah, masing itu adalah kesucian. Saya sudah sampaikan surat Al-A'raf ayat 54 bahwa manusia itu sudah mengakui akan kekuasaan Allah dalam hidup. Bahkan dalam ayat 172 itu wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah berfirman, ingatlah ketika kami menjadikan ruhku sebelum aku satukan dengan jasadmu dalam rahim ibumu, maka ruh bertanya, hai ruh, siapakah penciptamu? Siapakah Tuhanmu? Semua ruh menjawab itu Allah. Ini surat Al-A'raf. Maka yang dimaksud dengan kefitrahan masing-masing itu, ya semua manusia dilahirkan dalam keadaan sama. Mau anak Yahudi, mau anak Kristen, mau anak Kiai, mau anak penjahat, sama. Maka Nabi bilang, wa bayyumas, setelah kita tumbuh kembang menjadi dewasa, maka kedua orang tua kita lah yang menentukan. Yahudian, kita jadi orang Yahudi karena bapak kita Yahudi. Nasranian, kita jadi orang Kristen karena kita dilahirkan bapak ibu kita Kristen. Nah itu fitrah. Ya. Au Nasranian, atau kita au Majusian, menjadi orang yang musyrik. Itu sangat bergantung dengan orang tua kita waktu anak dilahirkan. Tapi setelah kita hidup dewasa, berkembang, maka kembali pada diri kita. Kembali pada diri kita. Makanya Allah mengatakan la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam masuki agama Islam. Karena Allah telah menjelaskan, sungguh telah nampak jalan yang lurus dengan jalan yang bengkok. Artinya apa? Setelah kita itu dewasa, gunakan akal kita untuk membedakan. Bapak pernah mendapatkan kiriman ya. Kenapa terjadi pergantian paus tiba-tiba? Ini karena masa pandemi aja nggak ramai. Jadi Paus Paulus itu pidato di hadapan orang Katolik, ratusan ribu orang. Dia menyatakan bahwa saya nggak percaya dengan agama saya. Saya saat ini sudah menyatakan Islam karena setelah saya survei berbagai macam kitab suci dan saya bandingkan dengan Quran. Quran inilah kitab suci yang sebenarnya. Maka saya menjadi pengikut Muhammad dan saya mengakui Muhammad itu sebagai utusan Allah. Semua orang menangis di Vatikan. Ternyata 18 para pendampingnya, para pastor itu menyatakan membenarkan. Dia kaget lain. Kata Paus Paulus, aku yakin kebenaranku ini adalah membuat kalian kecewa. Dan aku sudah perhitungkan, pasti aku akan dibunuh. Tapi lebih baik aku dibunuh dengan membela kebenaran ketimbang aku membohongi diriku sendiri. Sudah pernah dapat kehidupan itu?
Jadi sekarang begini, makanya sama jalan hidup udah akhirnya orang Kristen itu kan bingung, orang Katolik bingung, pentolan aja masuk Islam. Udah sekarang kita jelek-jelekin aja kan Islam lagi gitu kan. Kan dengan zaman medsos ini, kemajuan internet ini semua terbuka. Nah itulah tadi akhlak kita itu berpihak pada yang benar, itu adalah merupakan akhlakul karim. Nah kalau kita ini tidak bisa Pak, berpihak pada yang benar, jadi hidup kita kayak apa? Nih ya. Maka kalau ada orang demi kehidupan mereka itu menutup kebenaran, itu nggak berakhlak. Walaupun dia pendidikannya rendah, tapi dia bisa berpihak pada yang benar. Yang benar itu Pak sesuai dengan syariat, dibenarkan oleh logika kita dan hati kita menerimanya. Maka kebodohan itu bukan karena orang itu tidak berpendidikan, tapi kebodohan itu karena dia tidak bisa menentukan jalan hidupnya untuk berpihak pada yang benar. Itu bodoh. Contoh begini, ada satu orang yang jujur hidupnya, tapi dia miskin, tapi dia punya hati nurani. Miskinnya itu karena mereka tidak mau hidup sendiri, selalu menolak, diajak untuk berbohong. Ketika Bapak dimintakan untuk memberikan kesaksian orang ini, kalau kau ceritakan yang sebenarnya, kamu akan dihukum, bahkan dipenjarakan, bahkan dibunuh. Kalau kau tutupi kebenarannya, kau berbohong di hadapan hakim, maka akan kuberikan kamu jabatan. Padahal ini profesor doktor, akhirnya dia berpihak pada kebohongan karena dibayar. Bodoh nggak kan? Bodoh. Sekarang seperti itu. Banyak orang cerdik pandai itu menjadi orang bodoh. Kenapa? Karena demi jabatan, karena demi harta. Padahal itulah yang dibilang dalam Al-Quran, bahwa orang yang memperjualbelikan kebenaran, mereka itu tidak akan hidupnya bahagia. Ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Orang yang membeli kesesatan dan kebaikan itu, kebenaran itu dia tinggalkan, dia tukar dari kesesatan. Ini adalah cara hidup berniaga yang tidak menguntungkan. Tapi sekarang banyak seperti itu. Makanya Allah bilang, siapakah orang hidupnya bisa mendapatkan ketenangan jiwa? Satu, walladzina hum fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang yang mendapatkan ketenangan jiwa itu orang yang setiap mendapatkan rezeki dia yakin bahwa dalam rezeki itu ada hak orang lain, dipinta atau dia pun dipinta dia sedekahkan. Yang kedua, walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Orang yang meyakini betul apapun yang dia lakukan, sekecil apapun perbuatan itu, yang baik yang jahat, pasti Allah akan berikan balasan di akhirat. Nah, dia pasti tenang. Karena setiap apa yang dia lakukan dia perhitungkan sudah. Wah, ini berat, memberatkan kita di akhirat. Apalagi ketiga, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ittaqa wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Orang yang selalu menjaga kemaluannya. Ingat ini,
Maka sekali orang itu tidak bisa menjaga auratnya, menjaga kemaluannya, hidupnya tidak akan tenang. Itulah pentingnya kita selalu menjaganya. Sampai Allah bilang, nah kalau kamu nggak mampu menikah lagi, nikahkan saja budak. Au ma malakat aymanukum fa inna ghayra malum. Maka itu sudah dipermaklumkan oleh Allah. Asal jangan kamu berzina. Barang siapa yang sudah ada solusi ini, poligami dan menikahi budak itu mereka tidak jalankan, mereka masih memilih yaitu berzina, sungguh mereka itu melampaui batas dalam hidupnya, tidak akan tenang. Ya, 4. Walladzina hum li amanatihim ra'un. Orang yang hidupnya itu pasti akan mendapatkan ketenangan, tenang hidupnya itu. Siapa itu? Orang yang ketika diberikan amanah, dia jaga amanahnya. Bapak diberikan istri dan anak-anak, dia pelihara, layaknya dia memelihara pohonan. Dia siram, dia pupuk. Kalau ada yang menyebabkan pohonan itu terhalang dari menghirup matahari, dia tebang. Itulah pengertian kita itu amanah dalam rumah tangga. Dia cukupkan nutrisinya atau kebutuhan anak dan istrinya. Dia cari jalan. Atau kalau dia menjadi pemimpin, nggak apa-apa, saya susah, asalkan kalian jadi anak buah saya bahagia, senang. Nih orang yang tenang. Begitu besok pensiun dicari sama anak buahnya. Tapi kalau kita selama menjadi pemimpin dia orang kita peras, kita rampas haknya, kita bohongin, begitu pensiun, ya mati orang begitu waktu ini pejabat, nggak ada kasihan sama kita, betul nggak? Betul. Nah, Allah sendiri sudah katakan, walladzina hum bi amanatihim ra'un. Amanah. Jadi kalau menjadi pemimpin saatnya kita beramal. Makanya kalau kita nggak punya duit, ya mau jadi pemimpin. Kemarin diminta lagi, Ustaz. Ini majelis surah ini Ustaz, partai besar. PKS tanya orang sekarang. Ini pas saya telepon. Ustaz ambil aja enggak. Saya nggak punya uang sekarang. Saya nggak bisa cari uang. Kalau dulu saya bilang saya didukung oleh banyak-banyak orang, saya ngajar sana, ngajar sini, butuh apa aja saya bisa. Sekarang saya tidak kemampuan lagi. Ya terpikir kalau saya jadi pejabat, saya pasti harus banyak ngasih orang. Saya harus banyak membahagiakan orang. Kalau saya bilang, mau jadi pejabat masuk penjara kan? Kenapa? Dibohongin orang terus. Karena sekarang jarak benar. Pintar. Ya kita nggak apa-apa. Saya merasakan Pak. Sekarang itu gitu. Saya pikirkan dulu. Kenapa ini seperti itu? Apa? Sekarang ini gempa itu tiap hari. Jadi di Cilegon itu air gini Pak. Minggu ini kapal nggak bisa menurunkan barang. Mandi pulang. Di pelabuhan kapal ngantri. Kan kalau ombak begini kan, ini enggak. Itu gempa. Maka saya bilang kenapa? Seminggu ini air itu ngendut. Mereka katanya anak Krakatau. Jadi kalau kita yang lagi tidur dulu gitu Pak. Seminggu ini, besok kita berapa lagi? Gimana kita? Kita minta jajan di Mori, minta para KS, para positif. Ini bukan kesalahan kami, ya kan? Karena kita udah bayarin, pikirin supir pulang, kan? Setiap hari dia makan.
Ini nggak gini. Patah kalau dipaksakan, karena slab itu beratnya 26 ton, ada yang sampai 29 ton, satu slab. Ya keren patah kalau dipaksa, karena gini. Kita udah coba mobil patah sasisnya, karena nggak bisa. Biasanya lu kan gini kan, ini nggak cabar. Hentikan saja, ini ada bukti. Jadi kalau saya lihat pemimpin itu susah. Makanya masa COVID ini banyak yang miskin itu bukannya karyawan, pengusaha. Karena dia ditutup Pak, untuk memberikan gaji padahal tidak ada pemasukan. Dia harus tetap menghidupkan karyawan, tidak boleh melakukan pemecatan. Gimana? Akhirnya benar gaji aja setengah gitu kan? Setahun, 2 tahun, 4 orang kembali gimana? Gak boleh ada pemecatan. Sekarang ini makanya susah sebenarnya. Sedangkan di dalam ayat ini kalau mau hidup tenang, wali amanatihim roh. Anak itu, istri itu amanah. Buat ibu, anak, suami amanah. Buat pemimpin, rakyat amanah. Kalau kita mengikuti kepemimpinan dalam Islam, Rasulullah itu sampai makan dedaunan. Padahal Rasulullah istrinya kaya lah. Waduh, Pak Khadijah paling kaya. Khadijah itu kelaparan. Karena setelah tahu Nabi itu diutus oleh Allah sebagai utusan Allah, Khadijah itu berikan semua hartanya untuk dakwah. Para budak yang masuk Islam dan tidak masuk Islam dibebaskan, dimerdekakan dengan uangnya. Abu Bakar, anaknya Abu Quhafa paling kaya, jadi khalifah. Anaknya aja nggak boleh mendekat istana, nggak kayak sekarang haji mumpung. Siapapun yang mengkritik tentang keluarganya, kemarin udah mulai habis takut. Utsman, Ali, Abu Bakar, sampai Umar tuh manggul gandum dia. Ada orang rakyatnya itu kelaparan, dia panggul, mana rumahnya? Kata para pembantunya Umar, buat aku saja mampu. Enggak, ini aku takut dipertanyakan oleh Allah. Karena aku jadi pemimpin ada orang kelaparan. Ada nggak pemimpin yang begini sekarang? Nomor bantuan 600 dipotong, 300. Padahal dia sudah bergaji kan? Nah ini yang kita kenapa terjadi seperti ini? Karena nggak berakhlak. Kalau dia berakhlak, biarlah saya ini lapar, asalkan orang lain itu senang. Nah itulah Pak, orang bapak yang berakhlak seperti itu. Dia bilang, bersekolah yang rajin, ya kayak bapak, biar bapak geblek, asal lo jangan geblek, ya kan? Itu namanya orang tua yang beramanah. Inilah orang hidup yang akan masa tuanya bahagia. Kalau besok anak dan orang tua udah susah, karena mikirin dia, begitu dia sukses dia udah pikirin orang tuanya, dosa nggak ya? Dosa. Itu contoh paling gampang. Apalagi wa bi syahadatihim qaimun. Nah, yang kelima, orang yang hidupnya pasti akan mendapatkan kebahagiaan masa kehidupannya itu, di akhir kehidupannya itu. Kalau mereka itu ketika dimintakan kesaksian, dia nggak takut, dia katakan, dia ucapkan saja sudah apa adanya. Nah, Bapak pasti bahagia. Makanya kalau melihat apa saja Bapak sebagai saksi, ucapkan saja. Maka saksi itu, saya bersaksi tidak akan mengatakan sesuatu kecuali yang benar. Kan begitu Pak. Kenapa jadi saksi bohong? Wah, Bapak akan dituntut dunia akhirat. Di dunia Bapak akan diazab, tidak akan mendapatkan ketenangan.
maka berpihaklah pada kebenaran, dan itu bagian dari akhlak Islam. Ini kalau kita bicara tentang masalah akhlak pribadi. Jadi kalau kita berakhlak pada pribadi kita, itu mendatangkan